Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hairunisa Putri Hayunanda. Aku dari kelompok 3 Praktikum Genetika kelas Bioter B. Di sini aku mau ngejelasin tentang hasil akhir yang aku dapetin selama mengikuti kegiatan praktikum yang berjudul Persilangan Monohibrid dan Gen Terpaut Kromosom Seks pada Drosophila sp. Nah, sebelum aku lanjut ke hasil yang aku dapetin, aku mau ngejelasin sedikit tentang tujuan dari diadakannya praktikum ini. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri, itu yang pertama adalah untuk membedakan antara lalat jantan dan betina. Yang kedua adalah untuk membuat media makanan untuk kultur Drosophila. Yang ketiga adalah untuk melakukan persilangan monohibrid pada Drosophila. Yang keempat adalah untuk mengetahui rasio fenotip F2 pada Drosophila. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui pola pewarisan warna mata pada Drosophila sp. Dan bahan yang digunakan untuk pembuatan media itu adalah 2 wadah bekas kosong, kapas, tusuk gigi, panci, air, tapai agar tanpa rasa dan juga alkohol 70%. Untuk langkah kerja yang pertama adalah mensterilisasikan panci yang akan digunakan dengan cara dicuci hingga bersih lalu dikeringkan. Yang kedua adalah memasukkan agar ke dalam panci lalu diisi dengan air minum sebanyak 700 ml atau sekitar 2 gelas. Lalu selanjutnya kita aduk rata lalu dipanaskan di atas api kompor sedang. Nah, sembari menunggu agar matang, kita menghancurkan tapai hingga halus lalu hingga terpisah dari serat-seratnya. Perlu diingat bahwa tapai yang digunakan tidak memerlukan banyak, yang penting secukupnya. Lalu selanjutnya adalah kita masukkan tapai halus tadi ke dalam agar yang sudah mendidih. Jangan lupa untuk mengaduk campuran agar dan tupai sebentar saja supaya tidak meluap. Lalu selanjutnya kita harus segera mematikan kompor dan mengangkat panci dari kompor. Nah, setelah itu kita mendinginkan media agar tersebut dengan cara terus diaduk hingga hangat mendekati setengah dingin. Setelah setengah dingin, kita memasukkan agar tersebut ke dalam wadah kosong. Jangan terlalu banyak. Lalu selanjutnya adalah kita meletakkan wadah kosong yang berisi media tersebut di tempat yang steril hingga dingin dengan dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup. Lalu yang terakhir adalah kita harus segera menutup wadah yang berisi media tersebut lalu memasukkan wadah tersebut ke dalam kulkas untuk ditunggu selama 3-4 hari. Lalu berikutnya ada pemancingan lalat. Untuk pemancingan lalat ini menggunakan buah-buahan segar seperti pisang ataupun tomat. Nah, caranya adalah kita memasukkan buah-buah tersebut ke dalam wadah botol kosong, lalu dibuka dan dibiarkan hingga lalat memasuki wadah yang berisi buah-buah tersebut. Setelah didapati lalat-lalat buahnya, kita harus segera membius lalat-lalat tersebut supaya bisa pingsan, sehingga kita bisa membedakan mana lalat jantan dan lalat betina, yaitu dengan cara kita meletakkan kapas yang sudah dituangkan beberapa tetes alkohol 70% hingga mereka pingsan. Setelah lalat-lalatnya pingsan, kita harus segera memisahkan antara mana lalat jantan dan betina, lalu memasukkannya ke dalam wadah yang berisi botol media kultur tersebut. Setelah dimasukkan ke dalam media kultur, ditunggu selama beberapa hari dan jangan lupa untuk meletakkan kertas HVS kosong sebagai tempat untuk mereka meletakkan telur-telurnya sehingga mereka bisa lalat-lalat tersebut yang baru nanti akan tumbuh lagi. Setelah ditunggu selama beberapa hari, lalat-lalat buah tersebut menghasilkan lalat-lalat baru yang hingga siap untuk dilepaskan kembali. Untuk kesimpulan dari praktikum ini adalah setelah lalat baru itu tumbuh ataupun berhasil berkembang dengan baik,
Sayangnya lalat-lalat baru tersebut itu setelah tidak lama dia mati. Hal ini dimungkinkan karena medianya yang digunakan tuh sudah kontam dan terdapat jamur-jamur besar-besar dan berwarna hitam. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah saya lakukan, maka hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.